ketika anak Kristen mau ikut sholat. Ini yang midoin ibunya sendiri ya sahabat. Baik, kita akan lihat. Ini menarik ya, kita akan reaksi bersama. Hah? Mau sholat Maisa? Kau mana mukenanya? Mana mukenanya? Mana mukenanya? Lari, padahal gak ada mukenanya sama sekali. Tere nggak sholat, Tere ke gereja. Tere ke gereja. Hah? Tapi maksa, kekeh mau sholat. Tere nggak sholat, nak. Tere nggak bisa sholat. Tere ke gereja. Sholat malah agak sedikit membentak di sana. Nggak boleh, Tere kan cuit-cuit ya. Nggak ke gereja, yuk ke gereja aja ya. Sholat apa sih, emang Tere ngerti sholat? Kayak gimana sholat? Ngerti maksudnya. Masya Allah, Masya Allah. Langsung sujud, Coba Masya Allah. tunjukin ke Mama Isa, sholat gimana sholat? Masya Allah. Coba sholat kayak gimana? Sholat gimana? Emang sholat gimana? Nggak boleh ya, nak? Oh Masya gitu Allah. sholat. Oh. Baik, sahabat asik ya. Jadi video ini sedang viral di media sosial, di mana anak kecil ini agak memaksa kepada ibunya ingin sekali melaksanakan ibadah sholat. Kemudian tatkala ibunya ini menanyakan, apakah betul ingin sholat? Ya, sholat. Bahkan agak sedikit nyentak gitu. Saking inginnya, kuatnya ingin melaksanakan ibadah sholat ya kafilah. Kemudian ibunya mengatakan, apakah punya mukena? Langsung lari dia ke satu ruangan, di mana di sana diduga memang tempatnya untuk, saya kira itu ada jualan juga gitu ya. Kemudian tidak menemukan mukena di sana, tetapi ibu ini mengatakan, Tere itu bukan ke masjid, Tere itu bukan sholat, tetapi Tere itu ke gereja. Tetapi apa yang kemudian dilakukan oleh anak kecil ini? Katanya, saya pengen sholat, coba praktekkan bagaimana sholat. Ternyata subhanallah, di sana anak kecil ini langsung melaksanakan sujud. Itu titik atau poin yang begitu sangat hebat yang kita saksikan bersama ketika bagaimana ibadahnya umat Islam. Salah satunya, yakni hubungan seorang hamba yang dekat dengan Allah, yang dekat dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud ikhafillah. Dicontohkan oleh anak kecil ini. Ikhafillah, ini fenomena yang sangat unik dan sangat menarik. Kalau misalkan kita melihat di dalam hadis Nabi SAW, memang nyata bahwa kullu mauludin yuladu al fitrah, bahwa seseorang yang kemudian dilahirkan, anak kecil yang baru dilahirkan, yang belum balik, itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan sisi. Fa'abawahu, sedangkan ibunya atau bapaknya atau orang tuanya yang kemudian yuhawidanihi au yunasranihi au yumajisanihi, yang menjadikan anaknya Nasara atau Yahudi atau kepercayaan-kepercayaan lainnya di luar daripada Islam. Nah, itu menurut hadis Nabi SAW. Dan jangan lupa sahabat asik ngaji bahwa anak itu rasa pengen tahunya itu sangat luar biasa, apalagi didorong dengan hati yang masih fitrah itu. Sehingga biasanya anak itu ya memang sangat dekat dengan kefitrahan yang ada di dalam Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, memang di dalam Islam ketika ada non-muslim masuk ke masjid atau mereka ingin tahu bagaimana cara ibadahnya umat Islam sehingga mereka memutuskan untuk masuk ke masjid, itu diperbolehkan selagi memang niatnya untuk belajar atau untuk mengetahui bagaimana ibadahnya umat Islam. Silakan, tidak ada masalah di dalam Islam. Sehingga kalau misalkan anak kecil seperti ini masuk ke masjid, belajar dan ingin mengetahui bagaimana ibadahnya umat Islam, jadi diperbolehkan, tidak ada masalah. Jadi ibu, kalau misalkan anak kecil ini, anaknya ibu ingin ke masjid, itu diperbolehkan, silakan saja. Akan tetapi kan ini terkait dengan imannya yang sudah diyakini. Tetapi pada intinya terlepas daripada itu, kalau misalkan mau ke masjid atau datang ke masjid, itu sejatinya Islam tidak melarang non-muslim yang datang ke masjid, apalagi niatnya kalau misalkan ingin belajar atau ingin mengetahui bagaimana ibadahnya umat Islam. Jadi tidak harus khawatir, ditakutkan misalkan ibu ini melarang anaknya karena mungkin takut tidak enak kepada umat Islam dan sebagainya. Sebetulnya itu tidak benar, dan sekali lagi diperbolehkan bagi non-muslim yang masuk ke masjid untuk belajar dan ingin mengetahui bagaimana misalkan ibadah umat Islam. Bahkan ikhwafillah, bukan hanya itu saja. Kalau misalkan kita melihat beliau ini, ya, anak kecil ini non-muslim ikhwah, tetapi bawa mukena, bawa sejadah untuk melaksanakan sholat di masjid. Subhanallah. Bukan ini saja ikhwafillah. Jadi memang rame ya di media sosial anak kecil yang kemudian ingin melaksanakan ibadah sholat. Dan ini salah satunya, anak kecil ini kalau misalkan mau makan, itu pengen mendengarkan azan ya, Pak.
Jadi adik ini ingin sekali mendengarkan lantunan azan. Pas diambil HP-nya, itu malah nangis ya ikhwah. Ini menarik ya. Sangat menarik ya. Nanti kan ya? Oh iya dah, minum vitamin tapi ya. Nah, sahabat Tasik Gaji, jadi itulah deretan video yang hemat kami sangat menarik. Sebetulnya banyak sekali di media sosial, apalagi di TikTok. Kalau misalkan kita melihat bagaimana anak-anak non-muslim ini ingin pergi ke masjid, ingin melaksanakan sholat dan sebagainya. Ini hemat kami sangat-sangat menarik gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita melihat hadis Nabi SAW, memang anak itu yang dilahirkan, yang belum balik itu dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih ya Pak. Baik. Nah, ada video yang menarik juga yang kedua di sini. Katanya ada non-muslim yang belajar Iqra, yang belajar ngaji Al-Quranul Karim ya ikhwah. Nah ini ditulis di judulnya seperti ini, ketika Yesus Christ ya bahagia melihat dombanya baca Quran ya. Di belakangnya ada salib, kemudian yang dibaca ibu ini adalah ayat Al-Quran, bagian ayat Al-Quran yang kemudian dimasukkan ke Iqra ya. Baik, kita akan lihat. لقمان الحكمة أن اذكر الله ومن يذكر فإنما يذكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Baik. Sebetulnya apa yang dibaca oleh ibu ini itu adalah ayat-ayat tauhid, di mana ibu ini membaca surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, ini kan dialog Luqman dengan anaknya. Wahai anakku, la tusyrik billah, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Jangan sekali-kali engkau mempercayai bahwa ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. La tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dibaca oleh ibu ini. Jadi kalau misalkan tahu akan artinya, dan ibu ini bisa menghayati, sebetulnya kalau misalkan dia non-muslim, kalau misalkan dia non-muslim yang belajar Iqra, yang masih belajar Iqra, maka tentunya boleh jadi ini adalah bacaan untuk mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat menarik ya. Akhir-akhir ini ada banyak anak kecil yang ingin belajar Islam, ingin sholat di masjid, ingin sujud ruku bersama muslim begitu ya. Dan ada juga yang belajar Iqra, belajar Al-Quranul Karim. Ini sangat menarik ya. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.